Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pada pagi yang menyenangkan ini saya mau menerangkan tentang pengimbasan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA dan SMK. Materi BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMK. 1. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. A. Latar belakang dan kebijaksanaan asesmen nasional. B. Apa pentingnya asesmen nasional. C. Refleksi orientasi. D. Kuis refleksi orientasi. Yang kedua, pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu A. Selamat datang. B. Pra program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. C. Kuis pra program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. 3. Konsep asesmen nasional. A. Pengantar. B. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. C. Evaluasi ujian nasional. D. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. E. Kuis konsep asesmen nasional. F. Perayaan belajar dan refleksi topik. 1. Konsep asesmen nasional. G. Kuis refleksi topik. 1. Konsep asesmen nasional. 4. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. A. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. B. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. C. Merumuskan butir soal asesmen nasional. D. Kuis teknik pelaksanaan asesmen nasional. E. Perayaan belajar dan refleksi topik. 2. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. F. Kuis refleksi topik. 2. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. 5. Asesmen literasi membaca tingkat SMA. A. Konsep literasi membaca. B. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. C. Menganalisa tahap asesmen literasi membaca tingkat SMK. D. Contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. E. Latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. Kuis. F. Kuis latihan membaca soal asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. G. Perayaan belajar dan refleksi topik. 3. Asesmen literasi membaca. H. Kuis refleksi topik. Asesmen literasi membaca. 6. Asesmen numerasi tingkat SMA SMK. A. Konsep numerasi. B. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. C. Menganalisa tahap asesmen numerasi tingkat SMA SMK. D. Contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA SMK. E. Latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA SMK. F. Kuis latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA SMK. G. Perayaan belajar dan refleksi topik. 4. Asesmen numerasi. H. Kuis refleksi. 4. Asesmen numerasi. 7. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. A. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. B. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. C. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. D. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. E. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi dan mata pelajaran. F. Segitiga belajar kurikulum, asesmen dan pembelajaran. G. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. H. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. I. Perayaan belajar dan refleksi topik. 5. Tindak lanjut laporan hasil AKM. J. Kuis refleksi topik 5. Tindak lanjut laporan hasil AKM. 8. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. A. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. B. Kuis asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMA. Latar belakang
Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasi berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajar pada program belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pelajaran. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Sahril mengungkapkan asesmen nasional AN merupakan upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan zaman. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter SK, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad 21 dan kondisi dunia kerja abad 21 yang tidak lagi hanya terfokus pada bidang-bidang konten, tetapi lebih pada apa yang fleksibel, lintas mapel, atau lintas bidang ilmu. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru, kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBN sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa itu tujuan program belajar seri asesmen kompetensi minimum? 1. Memahami konsep asesmen nasional. 2. Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. 4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. 6. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang dievaluasi melalui asesmen nasional, yaitu dalam bagian kompetensi siswa mencakup kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila. Terus digabungkan terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Manfaat asesmen nasional. Pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah daerah. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah daerah. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria perbandingan, tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, jenjang pendidikan SD, SMP, MTS, SMA, SMK, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa asesmen nasional 5, 8, dan 11. Ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, survei siswa asesmen nasional menyakup survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ujian nasional sensus siswa
mengikuti ujian nasional. Model soal asesmen nasional pilihan ganda PKG menjodohkan isian singkat dan uraian. Ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penelitian asesmen nasional computer research multi-stage adaptive testing atau MSAT. Ujian nasional computer based test CBT dan proper based test PBT. Asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen literasi membaca mencakup 1. Memahami, 2. Menggunakan, 3. Mengevaluasi, 4. Merefleksi. Asesmen numerasi mencakup 1. Memahami, 2. Mengaplikasi, 3. Bernalar. Menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Bentuk soal 1. Pilihan ganda, 2. Pilihan ganda kompleks, 3. Menjodohkan, 4. Isian singkat, 5. Menguraikan. Komponen AKM literasi membaca. Pertama, konten. Kedua, proses kognitif. Ketiga, konteks. Konten meliputi teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan penugasan kepada pembaca. Proses kognitif terdiri dari 1. Menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. 2. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. 3. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks merupakan 1. Personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. 2. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. 3. Saintifik, berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik telah dilakukan maupun belum. Komponen AKM numerasi. 1. Konten. Bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan terdiri cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun, datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan, pertidaksamaan, relasi, fungsi, termasuk pula bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam sesuatu yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Literasi, kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Perlu intervensi khusus maksudnya detail tingkat kompetensi murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, detail tingkat kompetensi murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, detail tingkat kompetensi murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir,
detail tingkat kompetensi. Murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap teks. Numerasi kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensi, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi komputasi yang terbatas. Dasar kelompok dasar, detail tingkat kompetensi, murid memiliki keterampilan dasar matematika komputer dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, detail tingkat kompetensi, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, detail tingkat kompetensi, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pembelajaran berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan atau tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.